Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Aini Dia Saskita yang akan menemani kalian dalam live selama 1 jam ke depan dalam kajian Haya Online Ramadan bersama CIMB Niaga Syariah. Wow, apa kabar nih teman-teman? Gimana puasanya? Sekarang lagi puasa awal-awal nih ya. Semoga kita tetap semangat dan tetap lancar sampai puasa akhir nanti. Masya Allah. Nah, kali ini kan masih dalam keadaan pandemi nih ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap terus semangat. Apalagi nih buat teman-teman yang masih banyak aktivitas di luar, jangan lupa ya untuk mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan juga jaga jarak atau social distancing. Oke? Nah, ada yang masih baru tahu ya, Haya Online Ramadan ini apa? Oke, Haya Online Ramadan ini adalah persembahan dari CIMB Niaga Syariah yang kembali hadir di tahun 2021. Masya Allah, yang pastinya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan nih teman-teman. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Haya Online Ramadan. Dan pastinya temanya sangat menarik banget, yaitu dengan tema berbagi berkah kebaikan. Masya Allah. Nah, selain ingin mendukung produktivitas masyarakat nih, CIMB Niaga Syariah melalui Haya Online ingin mendekatkan masyarakat agar bisa saling bersilaturahmi nih secara online dan berbagi berkah serta kebaikan melalui program-program yang ada di dalam Haya Online Ramadan. Nah, seluruh program-program ini nih teman-teman, kita bisa langsung mengikuti di program Haya Online Ramadan dalam acara Haya Online Ramadan 2021 yang dapat diakses melalui microsite hayaonline.dream.co.id. Yeay. Jadi kita bisa langsung mengakses semuanya di situ ya. Jadi langsung ada beberapa kegiatan dan program-program yang sangat menarik pastinya. Nah, anyway nih teman-teman, hari ini adalah sudah memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Gimana nih teman-teman? Pastinya seru banget ya, bulan yang kita rindu-rindukan, bulan yang luar biasa pastinya, yang dimana di bulan Ramadan ini kita bisa banyak melakukan ibadah gitu ya kan. Salah satunya yaitu mencari dan juga berbagi kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Salah satunya mungkin contohnya kita bisa memberikan makan kepada orang-orang sekitar di buka puasa, kemudian di saat sahur, atau mungkin kita juga bisa memberikan pakaian-pakaian yang masih layak pakai kepada saudara-saudara yang kurang mampu ya. Dan mungkin masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mungkin kita bisa lakukan. Nah, di bulan Ramadan ini pastinya banyak banget kegiatan untuk kita mencari dan berbagi berkah nih teman-teman. Dan pastinya kali ini Anin juga nggak sendirian. Anin akan ditemani dengan salah satu ustadz yang sangat luar biasa dengan tema yang akan disampaikan yaitu mencari dan berbagi berkah kebaikan di bulan Ramadan bersama Ustadz Ahmad Homsani. Jadi di sini kita akan simak baik-baik ya teman-teman ya. Apa aja sih yang akan kita lakukan di bulan Ramadan biar kita ibadahnya lebih maksimal gitu. Dan langsung aja yuk kita undang Ustadz Ahmad Homsani. Masya Allah Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Gimana kabarnya Ustadz? Kabar baik, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah luar biasa. Puasa lancar ya Ustadz? Lancar insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Boleh disapa dulu nih teman-teman Ustadz yang udah menunggu dari tadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bagaimana kabar puasanya? Mudah-mudahan Allah selalu jaga, bisa istiqomah dan sehat, afiat sampai Ramadan kita tuntas. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Semoga teman-teman juga sehat ya Pak Ustadz. Kita Amin, semuanya ya rabbal alamin. sehat pastinya. Semoga nanti selesai Ramadan juga lancar semuanya. Amin, ya Amin. Oke. Nah Ustadz, tadi Anin juga sedikit ngobrol bareng sama teman-teman nih sebelumnya. Bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah gitu ya Ustadz ya. Ibaratnya di sini banyak kegiatan atau hal-hal yang bisa kita lakukan, semuanya bisa dalam bentuk kebaikan gitu. Ya. Pastinya kita yang kita lakukan adalah ibadah ya Ustadz ya dalam
tentang bulan Ramadan ini. Nah, di bulan Ramadan ini kita juga bisa mencari keberkahan dan juga bisa berbagi berkah pastinya ya kan Ustadz dalam bulan Ramadan ini. Nah di sini mungkin teman-teman pastinya Anin juga udah penasaran Ustadz, pengen belajar lebih dalam nih apa aja sih hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk mencari berkah dan juga bisa berbagi berkah juga untuk sesama juga ya pastinya. Nah kali ini adalah temanya mencari dan berbagi berkah kebaikan di bulan Ramadan. Nah langsung aja yuk kita persilahkan ya Ustadz untuk sharing bersama kita pada sore hari ini. Monggo Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyil ummah. Asyafi'i yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ramadan syahrul mubarak. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Betapa besar barokahnya bulan Ramadan, tidak hanya kemudian kita-kita yang belajar tentang ilmu di bulan Ramadan, bahkan mereka-mereka saudara-saudara kita yang kemudian berdagang sekalipun semakin laris, semakin banyak orang-orang yang kemudian mencari makanan untuk berbuka puasa ataupun sahur, dan ini menjadi berkah sendiri bagi saudara-saudara kita semuanya. Makanya Ramadan ditunggu-tunggu. Disebutlah Ramadan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mengawali ini semuanya, mari kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita, hati-hati. Ba'uda man adraka Ramadan walam yughfar lah. Celaka dan merugi buat orang-orang yang kemudian masuk di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Karena banyak orang-orang yang kemudian masuk di Ramadan awalnya sangat semangat sekali, tinggi sekali semangatnya. Bahkan di beberapa tempat, di beberapa musola masjid, sholat tarawih belum dimulai, sejadahnya sudah pada datang. Bahkan ada juga tidak sedikit yang kemudian sejadahnya itu masih tetap di musola sampai akhir Idul Fitri. Karena orangnya nggak datang, lupa kalau dia udah naruh sejadah. Maka Ramadan betul-betul membawa keberkahan. Tapi hati-hati dari apa yang diingatkan oleh Rasulullah. Celaka, merugi buat mereka-mereka yang sudah masuk bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan barakah, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa golongan orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan barakah ini? Nah, ini supaya kita bisa berhati-hati. Lalu kemudian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mendapatkan barakah humul ladzina la yasumun. Pertama, golongan orang-orang yang kemudian tidak menjalankan kewajiban siamnya di Ramadan. Pagi-pagi, siang-siang, ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi, minum, makan. Nah ini yang gak mendapatkan daripada keberkahan bulan Ramadan. Yang kedua, humul ladzina yasumuna fi batni. Secara fisik perutnya memang dia puasa. Tidak makan, tidak minum. Tapi lisannya masih tetap membicarakan aib. Masih bicara tentang riba, masih bicara keburukan orang lain. Lah inilah yang kemudian menjadi faktor hilangnya keberkahan. Siapa cirinya? Orang-orang yang seneng ngelihat orang lain susah dan susah ngelihat orang lain senang. Saya ulang nih, jamaah sekalian, teman-teman semuanya. Orang-orang yang model seperti ini yang gak mendapatkan barokah. Yang bagaimana? Yang senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Dikomentari aja. Nah ini yang kemudian hilang keberkahan itu. Kita mau cari barokahnya Ramadan sehingga kemudian kita tidak ada makanan, minuman yang masuk. Tapi lisan juga kita dijaga. Makanya untuk mendapatkan barokah Ramadan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Biar ngejaga lisan ini kita nggak bicara keburukan orang lain, nggak bicara kekurangannya orang lain, maka sibukkan kita dengan Al-Quran. Karena rumusnya
Konsepnya adalah siapa yang sibuk dengan kebaikan, maka kemudian dia akan meninggalkan keburukan. Atau bahasa lainnya, kalau ada orang yang sudah dominan dengan kebaikan, lisannya sudah banyak kemudian berzikir, membaca Al-Quran, nggak sempat lagi bicara tentang keburukan-keburukan orang lain. Nah, kita mau cari keberkahan daripada Ramadan, daripada kita Al-Quran yang kita tadaruskan dan kita dawamkan. Dan ini penting nih Mbak Anin. Orang kalau masuk Ramadan mengandalkan ibadah sendiri, itu cepat keoknya, cepat loyoknya. Jadi ibarat kata mesin, baru mulai start, di pertengahan jalan udah habis bensin. Oke. Kan ada orang yang semangat di awal, mulai macet di tengah-tengah, mogok di akhir nih. Mogok ya Pak. Udah mulai nih, udah mulai berantakan dia. Apa sebabnya? Karena dia mengandalkan ibadah individu. Oke. Jadi ibadah cuma sendirian. Bahasa Inggrisnya ibadah dewekan doang. Dewekan doang. Dewekan doang. Jadi orang-orang yang kemudian ibadahnya hanya sendiri, ini gampang sekali digodanya. Hadis Nabi riwayatnya Imam Ahmad, sesungguhnya syaitan itu mudah sekali menggoda kita ketika kita sendiri. Tapi syaitan itu pergi kalau kita tuh berjamaah bareng-bareng. Baik. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ya kalau ngomongin kita mau tadarus, emang hari pertama masih keren. 1 juz. Semangat gitu ya Pak Ustadz ya. Hari 2 juz kita baca. Dapat 1 minggu udah mulai loyo nih. Udah dapat 10 hari itu Al-Quran tinggal sejarah. Udah balik lagi di lemari kita, mau kena Dipajang ya Pak Ustadz ya. Betul. Maka ini yang harus kita ingatkan. Supaya bisa istiqomah, berkah ini terus melekat kepada kita di bulan Ramadan, cari partner kita. Iltizam bil jamaah. Cari kawan yang kemudian bisa membuat kita semangat untuk baca Quran. Sekarang zaman udah canggih Mbak Nin. Betul. Kajian online sudah banyak. Lalu kemudian tadarus online sudah banyak. Maka kemudian ayo ikut bareng mereka. Supaya kita ada semangatnya ketika kita lagi kendor, ketika kita lagi lemes, ada yang ngajak. Ya Ahmad, kita ngaji lagi. Aduh ini lagi capek banget. Sebentar aja sebentar. 30 menit aja, 15 menit aja. Nah, adanya teman, adanya kawan, partner, nah ini yang kemudian bikin kita terus terjaga kesemangatan kita hingga tuntas sampai akhir bulan Ramadan. Masya Allah luar biasa. Nah, ini penting nih Mbak Anin, karena bagian yang kedua adalah yang bikin kita lemes di bulan Ramadan. Yang kedua nih, kita harus hati-hati. Ramadan itu juga mengingatkan kita bahwa dengan kita puasa, kita jadi ngerti gimana rasanya lapar. Betul. Kita tahu nih, oh ternyata saudara-saudara kita yang kemudian kesulitan, apalagi terlebih dalam keadaan pandemi ini, Ramadan jadi ngingetin kita buat, oh iya, nggak enak loh kalau kemudian nggak ada makanan nih. Makanya berbagi. Ayo, makanya kan kita, tema kita apa? Berbagi berkah. Supaya kemudian dengan kita memberikan makanan, minimal kita kasih takjilan lah. Betul. Kalau kemudian kita kasih makanan atau ke masjid, ke musola, ngelihat mereka yang kemudian berbuka puasa, ada gorengan, ada kolak, apapun tuh makanannya, itu ngelihat mereka seneng, ngelihat mereka girang, kita juga ikut happy nih. Sehingga kemudian membuat kita bisa bertahan di perjalanan Ramadan ini. Karena Ramadan ini maraton. Setuju Pak Ustadz. Iya, Ramadan ini bukan kita sprint 100 meter, bukan. Tapi Ramadan ini adalah perjalanan panjang sekali, 30 hari. Kelihatannya, ya Ustadz cuma 30 hari. Tapi kenyataannya banyak orang yang gugur, belum selesai nih. Macet di tengah jalan ya Pak Ustadz ya. Belum nyampe garis finish, udah pada loyo semuanya. Nah, ngelihat orang lain yang kita senengin, yang kita bikin dia bahagia, maka membuat kita tuh terangkat lagi giros semangatnya. Dan rumusnya, konsepnya, kaidahnya, senangkan orang lain, Allah akan senangkan kita.
Masya Allah, luar biasa. Ini Senangkan orang lain, maka Allah akan senangkan kita. Begitu betul. ya Pak konsepnya, Masya Allah biasa ya teman-teman. Jadi di bulan Ramadan ini emang harus tidak bisa kayak kita ibadah sendiri gitu Nggak ya Pak bisa Ustadz ya. manin, betul. Kita harus bisa merangkul ya Pak Ustadz ya. Ajak kalau bisa teman sebanyak-banyaknya untuk sama-sama beribadah bersama begitu ya Pak Ustadz. Betul. Penting nih bahwa kalau kita ngaji, makanya di beberapa masjid ada halaqah, tadarusan, tilawahan. Supaya apa? Supaya semangat. Sampai khatam akhir Ramadan. Karena ketika nanti satu lemes, yang satu ngingetin. Yang kedua ketika kita berbagi, ada perasaan khusus istimewa nih di hati kita. Karena senang ngelihat orang lain senang. Ini konsepnya. Kan tadi kita sudah bilang. Yang nggak benar adalah senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Itu konsepnya salah. Nah kita mau jadiinnya menjadi konsep yang benar. Yaitu kita senang, bahagia, ngelihat orang lain senang. Dan kita punya empati. Ngelihat orang lain yang susah. Ramadan waktunya. Baik. Ramadan waktunya. Yuk berbagi yuk. Kalau kita tuh Ramadan ya alhamdulillah. Kalau mau buka puasa, mau sahur, masih ada pilihannya Mbak nih. Kita bisa nyari di depan, ada apa nih? Ada ayam bakar, ayam goreng. Itu Lele. ayam lele. Mau diapain aja tuh kita masih bisa beli. Iya kan? Buat sahur, bahkan buat 1 bulan kita masih cukup. Saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang duafa, yang terbatas ekonominya. Jangankan buat 1 bulan, jangankan buat sahur nanti pagi. Buat buka puasa, mereka masih nanya nih. Masih nyari mau buka puasanya pakai apa. Nah ini kita bagi sama mereka. Kita kasih kesempatan mereka bisa senang juga di bulan Ramadan. Syukur-syukur dan seterusnya bisa kita istiqamah. Nah maka dengan konsep kita berbagi berkah di bulan Ramadan artinya berbagi kebahagiaan. Rizki kita, ayo kita udah 11 bulan bekerja. 11 bulan mencari nafkah. Maka di bulan Ramadan waktunya kemudian kita berbagi. Waktunya kita berbagi. Supaya apa? Supaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala terus dilipat gandakan. Kata Allah, Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Kalau engkau mau berbagi dengan orang lain kepada para duafa, Allah lipat gandakan balasan dari apa yang sudah kita kasih. 1:10, bahkan bisa 700 kali lipat dan Allah bisa lipat gandakan tidak terbatas dari kebaikan yang kita berikan kepada orang lain di bulan Ramadan. Maka ini kesempatan buat kita untuk menjaga stamina kita secara zahir dan ruh kita. Kalau fisik, makanan udah banyak disediakan. Makan, minum ada. Tapi ruh juga butuh makanan. Salah satunya adalah ketika kita menyenangkan orang lain. Ini menjadi bagian yang membuat ruh kita makin kuat. Stamina kita secara mental makin kuat. Nah ini yang penting kita jaga. Terakhir adalah bagaimana kita ngejaga semangat kita di bulan Ramadan. Supaya barokahnya Ramadan terus mengalir kepada kita semuanya. Adalah dengan kita memaksimalkan malam-malam Ramadan. Kalau siangnya sih insya Allah kita aman. Pagi kita nggak sarapan, siang kita nggak makan. Lagi puasa nih, Menin. Lagi lemes-lemesnya. Tapi malam ini nih, PR-nya nih. Malamnya nih kita nih, babak belur kita nih. Apa yang kita lakukan menahan lapar, makanan dan haus kita. Maka kemudian nanti hancur di waktu malam. Jangan sampai. Makanya Allah ngingetin. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha ba'da quwwatin angkata. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang seperti orang yang menjahit pakaian. Udah jadi, lalu kemudian diacak-acak lagi. Mulai lagi dari nol. Nah jangan sampai kita kemudian, teman-teman semuanya, kita sudah cakep-cakep puasa, lalu kemudian kita baca Quran, pas ba'dal isya, kita rusak waktu kita dengan hal-hal yang gak bermanfaat. Lagi-lagi ngomongin yang buruk.
Lagi-lagi kita menyaksikan hal-hal yang gak layak kita saksikan. Nah ini penting. Sehingga naharuha siyam walailuha qiyam. Siangnya, paginya kita pakai untuk berpuasa. Dan malamnya kita pakai buat qiyam. Ayo silakan. Yang mau buka puasa bareng mungkin karena pandemi. Tidak bisa full kan mungkin dengan keluarga. Oke silakan. Tapi jangan tinggalkan kesempatan untuk sholat sunnah tarawihnya. Sholat sunnah berjamaahnya. Setidaknya kita bisa mengambil waktu malam dengan hal-hal yang baik. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita malam itu dibagi 3. Satu kita pakai untuk istirahat, udah jelas. Kita tidur, jangan sampai nggak tidur nih kita. Jadi begadang kita. Istirahat. Tapi jangan semuanya full dipakai tidur. Dari ba'da maghrib tidur. Sampai sahur. Terus makan. Terus kemudian tidur lagi. Bangun lagi maghrib. Ini model apa nih? Puasa model kayak gini. Langsam begini. Nah makanya kemudian diingatkan. Malam 1 dipakai istirahat. Iya dipakai istirahat. Yang kedua dipakai juga buat ibadah. Ada sholat-sholat malam yang kita kerjakan minimal tarawehnya lah. Udah nggak usah ributkan. Mau 8 rakaat, mau kemudian 20 rakaat. Dan monggo silakan. Jangan sampai kemudian sholatnya 20 rakaat banyak banget. Yang satu sholatnya 8 rakaat dikit banget, hemat banget. Ini kan Ramadan kok paket hemat. Akhirnya yang nggak sholat bilang gini, untung saya nggak sholat. Kenapa yang untung yang nggak sholat? Harusnya kan yang sholat yang jauh kemudian lebih untung. Makanya hal ini yang kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW. Imam Al-Ghazali ingatkan kita dipakai buat istirahat sudah. Yang kedua kemudian dipakai untuk kemudian kita ibadah. Yang ketiga dipakai kita untuk menambah ilmu. Nah sekarang udah gampang. Zoom udah banyak di mana-mana. Linknya sudah tersebar. Kita bisa ngaji, kita bisa belajar. Dan ini kita ambil di malam-malam Ramadan. Nah inilah yang kemudian menjadi bagian yang penting buat kita agar kita bisa menjaga keistiqomahan selama di bulan Ramadan dan bisa menjaga semangat dan spirit kita selama Ramadan dengan 3 hal kita. Jaga dengan kesibukan lisan kita dengan Al-Quran supaya kita tidak sibuk membicarakan aib orang lain. Yang kedua, kita jaga semangat daripada Ramadan dengan berbagi, dengan melihat orang lain senang, bahagia, maka Allah akan senangkan kita dan semangat kita menjadi terangkat. Yang ketiga, kemudian kita jadikan malam-malam Ramadan menjadi malam-malam yang bermanfaat. Isi dengan kemudian kita ilmu, isi juga kita dengan ibadah, tentunya juga dengan istirahat yang secukupnya. Nah, ini yang kemudian terkait bagaimana kita bisa mencari dan berbagi berkah kebaikan di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Terima kasih banyak untuk sharingnya Ustadz. Masya Allah luar biasa teman-teman di sini juga jadinya lebih paham ya Ustadz untuk memaknai bulan Ramadan itu seperti apa. Siap. Kita mencari berkah di bulan Ramadan tuh kita harus seperti apa sih dan lain sebagainya. Kemudian kita juga meminimalisir ada stereotip yang mungkin kurang benar. Siap. Ya Ustadz ya di sini, jadi kita lebih paham di sini ya, Masya Allah teman-teman luar biasa. Nah Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan nih Ustadz dari Anin sendiri yang tadi sudah menyimak juga bareng sama teman-teman. Mungkin Anin juga perwakilan dari teman-teman ya Ustadz. Nah Ustadz, selama bulan Ramadan ini setiap individu itu kan pasti terus nih berusaha untuk mendapatkan keberkahan. Tadi sudah Ustadz singgung juga ya. Tapi sebenarnya apa aja sih Ustadz indikator keberhasilan kita dalam melalui Ramadan ini? Atau mungkin apakah kita menjadi lebih rajin puasa sunnah nih nantinya Ustadz setelah bulan Ramadan? Atau mungkin ada indikator lainnya Ustadz? Mungkin boleh dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hal-hal yang membuat kita sukses di bulan Ramadan, ada ungkapan manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad indallahi illa bu'dan. Orang kalau masuk Ramadan kelihatan dia sukses, berhasil, dapat barakah, manakala 2 hal dia dapat. Pertama, membuat dia semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, semakin empati kepada hablum minan nas. Jadi keluar Ramadan, Ramadan ini ibarat al-madrasah,
kayak sekolah di mana kita di training selama 30 hari untuk mempersiapkan diri kita 11 bulan ke depan. Jadi biar kemudian nanti di luar Ramadan kita masih tetap baca Quran. Karena ada bulan Syawal. Di luar bulan Ramadan makin senang kita bersilaturahim. Jadi hablum minallahnya bagus. Sebab kemudian jika orang makin bertambah ilmunya, nih kayak kita nih belajar, tapi nggak membuat dia makin dekat dengan Allah, sesungguhnya ada masalah nih sama yang sedang dia pelajari. Makanya indikasinya makin dia dekat pada Allah. Yang kedua, hablum minannasnya makin bagus. Udah mulai makin makin candu dengan kebaikan. Nggak bisa tuh ngelihat orang lain, ngelihat tetangga, ngelihat anak yatim, rasanya jadinya ngasihnya bulanan, ngasihnya rutin. Kita datengin berapa bayaran SPP sekolahnya, apa yang diperlukan. Nggak perlu kemudian nunggu Ramadan lagi, tapi kita kemudian kasih, ini ada beras, ini ada keperluan dia untuk makannya, keperluan untuk sekolahnya. Nah ini sudah disiapkan. Jadi terlihat indikatornya dari dua hal. Manakala dia semakin bagus mendekat kepada Allah, hablum minannasnya juga makin bagus. Yaitu kemudian melihat kepada orang-orang yang membutuhkan, empatinya makin besar. Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya di dalam bulan Ramadan ini berarti kita kayak sekolah ya Ustadz ya. Jadi intinya ini adalah salah satu bekal nih 1 bulan buat 11 bulan ke depan ya Ustadz. Untuk terus menjaga kebaikan kita, untuk terus berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah teman-teman pasti di sini juga ada yang penasaran ya dengan pertanyaan berikut ini. Nah Ustadz, seringkali kita kan punya keinginan nih ya untuk ibaratnya keinginan begitu kuat untuk berbagi kepada sesama gitu. Tapi tidak sedikit yang merasa singgung saat dibantu Ustadz. Jadi kadang ada yang merasa mungkin tersinggung gitu. Nah gimana sih Ustadz kita biar terus niat berbagi tapi tidak ada yang merasa tersinggung gitu kalau untuk kita berbagi. Baik, 2 hal yang harus kemudian kita ingat. Yang pertama adalah sasaran yang kita tuju dalam sedekah yang kita berikan harus benar-benar tepat. Makanya di dalam Al-Quran sampai dikhususkan. Zakat itu ada asnaf bagian khusus. Mulai al-fuqara wal masakin. Orang-orang fakir dan miskin. Yang ketika kita kasih memang dia betul-betul membutuhkan. Yang kedua adalah adabnya. Akhlaknya ketika kita ngasih harus kemudian jangan sampai membuat orang-orang yang kita berikan jadi tersinggung. Terganggu sama kemudian yang kita lakukan. Misalnya kalau mau sodako, mau memberikan, ya langsung memberikan. Jangan sampai kita biarkan antrian yang sampai panjang gitu, mengular. Dan ini hal yang membuat mereka jadi terganggu dan tidak nyaman. Sehingga tidak ada keridhaan. Kan maunya ridho biridho, senang sama senang. Karena kita pengen menyenangkan orang yang dalam keadaan susah, kita yang memberi juga senang. Betul, sehingga apa yang diberikan bisa diterima dengan baik. Tapi sesuatu yang baik jika disampaikan dengan cara yang tidak baik, hasilnya menjadi tidak baik. Maka bagikan, berikan dengan lembut, berikan dengan baik. Sehingga mereka betul-betul merasa senang. Jadi 2 hal yang harus kemudian kita jaga, sasaran yang tepat. Kita harus benar-benar kita kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kalau kita kasih beras nih sama orang yang di rumahnya udah punya puluhan karung. Wah itu nerimanya sambil manyun-manyun. Dia bilang, cuma 2 liter, cuma 3 liter. Karena dia mampu. Betul. Tapi kalau kita berikan yang buat nanti malam aja nggak ada, buat sahur aja nggak ada. Girama, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa sahur, bisa buka puasa. Nah sasarannya tepat. Yang kedua memang caranya pantas. Lebih bagus kalau kita yang datang kepada mereka. Door to door, sampaikan. Kalaupun mau bikin di satu tempat, usahakan pastikan malah. Jangan sampai kemudian membuat mereka jadi sulit. Misalnya suruh antri, ya Allah cuma pengen dapetin 3 liter, 4 liter. Ngantrinya sampai 1 jam, 2 jam. Fotonya lamanya, videonya lamanya. Sah, boleh-boleh aja. Kalau orang nyumbang, lo kemudian difoto, divideokan sebagai bentuk bukti, tidak ada masalah sebagai laporan. Cuma yang paling terpenting adalah adabnya.
Jangan sampai membuat mereka udah nungguin lama, capek, kasihan. Nah yang bagus seperti Umar. Dia pikul sendiri, bahkan asistennya Umar ketika kemudian bilang, Umar, Khalifah, jangan sampai kemudian engkau yang bawa sendiri dong. Ini kan tugasnya yang lain, biar saya aja yang ngangkat. Apa kata Khalifah Umar? Apakah engkau mau menanggung tanggung jawab ini nanti di hadapan Allah? Sampai seperti itu. Sehingga kemudian Umar tuh, makanya ketika Umar wafat, ketika dimandikan jenazahnya, di punggungnya nih Mbak Nin, itu sampai banyak bekas lebam-lebam gitu ya. Karena saking banyaknya beliau mengangkut beras, gandum yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu dilakukan rutin. Dan saat itu nggak ada kamera lagi. Jadi nggak kemudian pencitraan. Nah, betul-betul kemudian diberikan hal tersebut karena orang tersebut membutuhkan dan tepat sasaran dengan cara yang tepat. Jadi kebaikan jika dilakukan dengan cara yang tidak baik akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Nah ini yang mau kita jaga. Masya Allah luar biasa. Jadi intinya yang untuk yang pertama tadi kita harus tahu sasarannya ya Ustadz ya. Siapa yang harus kita kasih yang benar-benar membutuhkan gitu. Jadi kita selidiki dulu, kita cari tahu dulu ya Ustadz ya. Apakah ini orang-orang yang benar-benar tepat yang membutuhkan atau bukan gitu ya. Kemudian tadi juga kita harus tahu adab dan caranya yang benar gitu. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Jadi kita biar tidak ada yang merasa tersinggung. Jadi kita biar sama-sama senang ya Ustadz, yang memberikan senang, yang menerima juga senang gitu. Masya Allah luar biasa. Nah Ustadz, mungkin teman-teman juga di sini ada yang beberapa yang sudah mempunyai anak nih. Nah di dalam Ramadan ini mungkin sebagian orang tua kan juga mengajarkan anak untuk berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan gitu. Salah satunya mungkin berbagi ya Ustadz ya. Nah kali ini mungkin ada nggak sih Ustadz tips untuk mengajarkan anak untuk berbagi gitu, untuk suka berbagi gitu kepada sesama dalam masa anak-anak. Mungkin Ustadz bisa sharing sedikit. Bismillah, ini penting sekali ya. Kita harus tahu dulu konsep bagaimana anak-anak. Anak-anak itu lebih menangkap informasi ilmu kalau divisualkan. Kita kalau cerita tentang sejarah, kisah-kisah sahabat, hanya mendengarkan 1 jam udah nggak ada yang masuk. Tapi kalau ada gambarnya, oh ini Ashabul Kahfi tuh, oh ini guanya, oh ini raja yang zalimnya, itu ditangkap sama dia. Nah, satu tips yang bisa kita bagi kepada kita punya anak, kalau kita mau berbagi bukaan puasa, takjilan ke masjid atau musola, bawa anak kita, biar dia menyaksikan apa yang kemudian kita lakukan dalam berbagi kepada orang lain. Kalau perlu dia yang nenteng tuh. Tapi jangan kasih yang berat-berat. Jangan kasih beras yang sekarung. Yang kecil-kecil ya Ustadz ya. Bawa nih misalkan nih bawa bingkisan apa namanya gorengannya, kolaknya. Yang besar-besar kita yang bawa. Lalu kemudian sampaikan. Kakak, abang, adek. Yuk kasihin tuh ke teman-temannya yang sudah ada di masjid. Kasihin ke jamaah yang sudah di masjid. Kalau bisa biar dia yang bagikan. Betul. Dia bagiin kurma ini 3. Dia happy. Anak itu pertama dia visual. Yang kedua dia dilibatkan. Betul. Diberikan tanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya yang ringan. Bukan tanggung jawab yang berat. Sehingga kemudian dia seneng gitu lah. Ayo nih ayah bagikan airnya. Kamu bagikan kurmanya ya sayang ya. Itu yang bikin mereka senang. Ayo kemudian nih ayah ada 5.000 rupiah, kamu nih 2.000 atau nih 5.000, ayah 5.000. Yuk kita sedekah masukin ke kotak amal bareng-bareng. Ayah duluan ya, apa kamu duluan? Ayo cepet-cepetan, 1, 2, 3. Hal yang kemudian buat mereka happy. Lihat dah kalau anak-anak sudah rutin, dia kalau Jumat dibawa sama ayahnya, ada kotak amal dimasukkan, ada kotak amal. Besok nih dia akan kemudian tertanam, ada file yang tersimpan, sehingga ketika ngelihat kotak amal langsung nanya sama ayahnya. Ayah kita nggak narok nih. Oh iya nak. Diingetin malah sama anaknya. Hal ini yang kemudian menjadi sesuatu yang berkesan kepada anak. Bahwa berbagi kepada orang lain itu ada kenikmatan. Berbagi kepada orang lain jadi habit. Jadi kebiasaan. Apa sebabnya? Anak kita ikut langsung melihat. Ainan bi'ainin. Ngelihat langsung. Yang kedua dia dilibatkan. Jadi jangan kemudian ngerasa, udah kamu gak usah ikut deh, gak usah ikut, ntar bikin ribet dan numpain teh, No, gak apa-apa. Ya, seperti Rasulullah
bermain dengan Hasan dan Hussein. Bahkan ketika Nabi dalam sholat sekalipun. Nggak marah Nabi. Jadi biarkan anak-anak itu terlibat. Lalu kemudian ikut membagikan. Dan dia ngerasa senang. Dan besok dia akan gini, Pak, kita kapan lagi nih Ramadan, kita mau bagi-bagi lagi nih. Mau bagi-bagi kurma, mau bagi-bagi gorengan. Aku happy nih, aku seneng. Karena dia ngelihat orang lain, terima kasih ya kak, terima kasih ya dek. Kata dia senang kan, diapresiasi sama orang yang dikasih. Nah, dia tumbuh besar kalau kita istiqomah dalam proses pendidikannya. Maka dia akan jadi dermawan-dermawan yang soleh. Jadi orang-orang yang mudah untuk membagi, mudah untuk memberi. Nggak nunggu sampai kepepet dulu. Nggak sampai kemudian kamu ngasih. Ya udah deh saya ikut ngasih. Jadi ngikutin orang lain. Kalau orang lain ngasih, saya ngasih. Kalau orang lain nggak usah lah. Nah ini yang kemudian makna hal positif dari anak kita. Tips-tips nih supaya kemudian anak kita jadi ikutan berbagi. Libatkan dia, biarkan dia melihat langsung proses kejadiannya. Biar dia tertanam di dalam dirinya, hatinya, pikirannya. Besok dia besar akan meniru apa yang dilakukan ketika dia kecil. Masya Allah, tuh teman-teman. Jadi intinya kalau anak-anak ini emang harus diikut sertakan ya Ustadz ya. Dalam apapun kegiatan kita gitu ya. Apalagi dalam berbuat kebaikan. Jadi emang harus benar-benar diajak, benar-benar harus dilatih ya Ustadz ya. Jadi nanti akan terbiasa sampai dia besar. Bahkan mungkin kalau semisal Ramadan ini menjadi suatu hal yang ini. Jadi mereka kayak kalau semisal tidak melakukan itu kayak ada sesuatu hal yang kurang gitu ya Ustadz. Ada sesuatu hal yang dirindukan gitu. Jadi benar-benar sudah tertanam tadi yang sudah Ustadz Ahmad bilang, Masya Allah luar biasa. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk diajak nih anak-anaknya buat terus berbuat kebaikan biar terbiasa nantinya sampai besar. Masya Allah. Dan Ustadz terakhir nih ada pertanyaan nih yang mungkin teman-teman juga penasaran nih. Baik. Nah, gimana sih Ustadz kalau semisal kita itu punya sesuatu tidak mempunyai sesuatu hal mungkin dalam bentuk materi atau benda gitu untuk diberi dan dibagi kepada sesama gitu. Tapi kita kepingin banget gitu untuk berbagi gitu. Nah, itu gimana caranya Ustadz buat keluar dari permasalahan tersebut gitu? Iya, betul. Baik. Sodakoh atau sedekah terbagi menjadi dua. Ada sodakoh maliyah yang berbentuk materi, ada yang non materi. Jadi bisa. Contohnya misalnya Nabi bilang gimana? Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyum aja bernilai sodakoh. Asal pada tempatnya. Karena kalau senyum terus, temu tiang listrik senyum. Nah ini bukan sodako namanya, stres ini namanya. Jadi pada tempatnya. Nah sodako terbagi dua, bisa materi, bisa non materi. Artinya kalau kita nggak bisa ngasih secara materi, nggak bisa makanan, nggak bisa minuman, nggak bisa uang, nggak bisa duit, maka kemudian kita bantu jasa kita, tenaga kita nih. Mau buka puasa nih, ayo dah ke masjid dah. Misalnya bantu apa? Biar saya aja Pak izin yang bantuin bagi-bagi kurmanya. Biar saya aja Pak yang bantu kemudian membagikan teh manisnya. Biar saya saja Pak yang bantu menggulung karpetnya. Lah ini bagian di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan. Jadi jangan halangi kebaikan sodakohmu karena keterbatasan ekonomimu. Karena kemudian gak punya materi, gak ada harta. Kita masih bisa. Dan itu sangat dibutuhkan sekali di masjid-masjid dan di musala. Sangat dibutuhkan sekali. Banyak orang-orang yang musafir, lalu kemudian dia berbuka puasa, lalu kemudian dengan kita hadir membantu mereka, itu nikmat sekali. Merekanya senang, merasa dilayani. Kan ada nih yang mau minum Pak silakan ambil sendiri, gelasnya di sono, nanti cuci sendiri ya semuanya. Loh, nggak salah, tapi ini mereka tamu loh. Datang ke masjid sebagai tamu yang kemudian kita pelayannya. Berarti kan kalau kita yang menjadi pelayannya, ya kita yang ngurusi. Ayo Pak silahkan diminum, silahkan dimakan. Bapak nanti kalau sudah taruh aja di situ. Nanti biar saya yang ngambil, biar saya yang cuci. Oh nanti Mas nanti. Oh udah Bapak. Ini sedekahnya saya. Alhamdulillah. Besok orang penuh buka puasa di situ. Banyakan yang buka puasa sama yang sholat nanti lama-lama.
Nah ini, tapi insya Allah lah kalau udah buka puasa di sana pasti maghribnya juga ikut sholat. Sekaligus jamaah ya Ustadz ya. Betul. Jadi sodakoh tidak hanya secara materi, bisa juga non materi. Kita berikan tenaga kita, bisa bantu-bantu berbagi kepada orang-orang yang kemudian berbuka puasa, berbagi kepada mereka-mereka yang musafir. Kita bisa bantu lewat apa? Lewat jasa dan tenaga kita. Masya Allah tuh teman-teman. Jadi sekarang udah nggak ada apa ya isu ya kalau semisal kita meskipun ini saya nggak bisa berbagi karena saya nggak punya ini itu. Biasanya kan gitu tuh Ustadz. Nah jadi teman-teman sekarang udah bisa nih meskipun keterbatasan ya tidak punya materi atau apapun kita masih bisa memberikan sesuatu hal yang kita bisa gitu ya, kita mampu gitu, apa kegiatan-kegiatan yang mungkin kita bisa lakukan dalam suatu kebaikan. Masya Allah luar biasa. Ustadz terakhir dong mungkin ada beberapa tips atau mungkin pesan buat teman-teman yang ada di rumah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya. Untuk menjaga semangat kita di bulan Ramadan, maka yang pertama yang saya harus ingatkan adalah sibukkan lisan ini dengan Al-Quran. Supaya lisan ini tidak sibuk berbicara hal-hal keburukan. Yang kedua, cari partner di dalam kita ibadah. Apakah baca Quran, mau sholat tarawihnya, cari-cari teman yang positif ya, yang baik. Sehingga kemudian ketika kita lemas, ketika kita lagi loyo, ada yang mengingatkan. Yang ketiga adalah untuk menjaga semangat spiritual kita di bulan Ramadan, ayo kita bagi apa yang kita punya terhadap orang lain. Karena kesenangan, kebahagiaannya orang lain itu bisa mengangkat giroh dan semangat kita. Dan tidak ada alasan untuk tidak berbagi, meskipun tidak ada materi, kita bisa bantu secara tenaga terhadap orang-orang yang membutuhkan. Nah itu Mbak Anin. Masya Allah, terima kasih banyak ya Sami-sami. Ustadz Ahmad yang memberikan sharingnya pada sore hari ini yang sangat luar biasa. Jadi emang benar ya Ustadz bahwasanya kita untuk mencari keberkahan dan juga berbagi berkah itu ternyata banyak banget caranya ya. Jadi banyak banget jalannya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Jadi apapun kita bisa lakukan baik dalam bentuk apapun dalam jalan kebaikan tersebut. Apalagi di bulan Ramadan ya Pak Ustadz ya. Baik. Jadi yuk kita berlomba-lomba ajak semuanya untuk terus berbuat baik biar kita tetap terus semangat ya Ustadz. Biar nggak mogok di tengah jalan ya. Gak macet. Iya nggak macet di tengah jalan. Jadi buat teman-teman yuk langsung ajak mungkin apalagi di keluarga sekarang mungkin lagi masa pandemi ya Ustadz. Ya. Banyak banget kita beraktivitas di rumah. Jadi mungkin nanti banyak banget kegiatan yang kita lakukan dengan keluarga dalam kebaikan dan lain sebagainya. Dan terima kasih Ustadz sebelumnya. Tapi sebelumnya Anin akan mengingatkan nih kepada teman-teman ya untuk join dan belanja di Haya Online Ramadan 2021. Karena ini adalah online bazar terbesar nih teman-teman di Indonesia yang pastinya dipersembahkan oleh CIMB Niaga Syariah. Nah, di sini acara ini benar-benar untuk mendukung produktivitas di masa pandemi. Jadi jangan sampai dilewatkan ya. Karena di Haya Online Ramadan 2021 ini bakal kasih banyak keseruan yang pastinya program-programnya sangat inspiratif dan pastinya juga sangat menarik. Karena di sini akan diselenggarakan selama 2 bulan penuh nih teman-teman. Jadi jangan lupa untuk terus stay tune ya di websitenya. Kalian bisa langsung cek di www.hayaonline.dream.co.id dan pastinya di sini juga banyak banget promo-promo menarik dan juga ada brand-brand ternama di situ. Jadi kita bisa kulineran, kita bisa belanja juga di situ pastinya dan pastinya di situ nanti akan ada special performance dari Tulus. Masya Allah luar biasa. Nah Ustadz, terima kasih banyak untuk sharing pada kajian hari ini. Masya Allah luar biasa, semoga bermanfaat juga buat teman-teman ya. Juga buat Anin pastinya belajar banyak juga di bulan Ramadan. Semoga kita puasanya lancar Ustadz. Dan semoga di puasa kali ini kita ibadahnya juga semakin semangat ya Ustadz sampai akhir nanti. Dan terima kasih sebelumnya sekali lagi untuk Ustadz Ahmad Hamsoni yang sudah menyampaikan ilmunya pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk CIMB Niaga Syariah yang telah mendukung live kajian pada kita hari
hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak, tetap stay tune ya sampai akhir pada kajian hari ini. Dan akhir kata saya Aini Dia dan juga Ustadz ya, Ustadz Ahmad pamit undur diri ya teman-teman. Semoga nanti kita bertemu di kajian selanjutnya. Dan terima kasih, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat, stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.